Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan memaparkan hasil diskusi kami dalam video pembelajaran ini mengenai materi e-commerce. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Inka Supu, dengan NIM 2106 1104 0165. Yang kedua ada Jessica Manuho dengan NIM 2106 1104 0169. Dan yang ketiga ada Renita Thomas dengan NIM 2106 1104 0198. Nah, sebelum kita masuk pada materi lebih dalam lagi, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Nah, proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Nah, istilah e-commerce ini digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. Nah, e-commerce ini menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce dapat dibagi menjadi 6 kelompok seperti berikut. Yang pertama, business to business atau B2B adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan pembeli perlengkapan kantor dari produsen. Contoh yang pertama, restoran dan pertanian. Kedua, MBIS adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Talalali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Berikut, Electronic City adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Yang berikut, Lalali. Selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan juga menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk kategori jika Gramet sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Contoh, Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah, dan kantor hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga, alat musik, fashion, dan aksesoris. Berikut, Lazada. Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Berikut, Blibli hampir serupa dengan e-commerce Lazada, tetapi juga menjual furniture, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. 3. Antar konsumen atau C2C adalah transaksi online antara dua orang. Contohnya seperti OLX adalah e-commerce yang menjual berbagai produk dari penggunaan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Berikut Tokopedia, hampir serupa dengan Shopee, tapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. Berikut Kaskus adalah forum terbuka dan jarak bagi para pengguna menjual barang bekas di sini.
Berikut Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. 4. Consumer to Business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desainer grafis, menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Contohnya seperti freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Berikut ada Upwork, sama seperti freelancer. Berikut ada Stock, adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk pengguna komersial. 5. Business to Government atau B2A adalah model e-commerce. Ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Contoh yang pertama, Qler adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Berikut Axela, mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. 6. Consumer to Government atau C2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Kita masuk dalam manfaat e-commerce. Pertama, ada jangkauan yang luas. Kedua, ada unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Berikutnya ada biaya yang rendah. Tidak perlu stok barang sendiri. Memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Berikut ada dapat mempelajari kebiasaan pelanggan serta bekerja dari mana saja. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya, negara kita adalah salah satu dari 10 negara teratas dengan e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 saja, e-commerce Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut, 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9% serta kosmetik dan produk kesehatan sebesar 10%. Dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna, baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru memulai. Selain itu juga, e-commerce memiliki banyak keuntungan. Nah, itu dia video pembelajaran yang telah kami sajikan mengenai materi e-commerce. Semoga video pembelajaran ini boleh bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.